Perkenalkan, saya Nada Sabila dengan NIM 1910207007. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik pembelajaran mikro dengan pertemuan kedua materi struktur sel dan fungsinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua anak-anak di dalam kelas? Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Ali, silahkan pimpin teman-temannya berdoa. Oke, doa selesai. Sekarang Ali silahkan kembali ke tempat duduknya. Ya, jadi kita tadi sudah berdoa. Sebelum memulai hari ini, agar lebih ceria dan semangat, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Nah, judul lagu pada hari ini adalah Halo Halo Bandung, yang akan dipimpin oleh Ibu Pilih ya, oleh Anissa. Sekarang pimpin teman-temannya bernyanyi, Anissa. Silakan. Oke, sip. Sekarang sudah bernyanyi, kita berikan tepukan tangan kepada Anissa yang sudah berani tampil untuk memimpin nyanyi pada hari ini. Berikan tepukan yang meriah kepada teman kita. Sudah? Sekarang Anissa silahkan kembali ke tempat duduk, dan anak-anak sekalian silahkan duduk di tempatnya masing-masing, berhenti mengobrol. Nah, sembari ibu menyiapkan absen kelas kalian melihat dulu di sekeliling kalian. Jika ada sampah, kotoran, silahkan buang dulu keluar agar kita belajar dalam keadaan yang nyaman dan bersih. Oke, silahkan dibuang terlebih dahulu, nak. Oke, sudah? Ibu akan mengabsen ya. Silahkan tunjuk tangan. Ali Akbar, Anissa, Ilham, Puspita, Putri. Ya, hadir semua ya anak-anak. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kelancaran dan keberkahan pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran serta kompetensi dasar dan IPK kita yang akan kita capai pada hari ini. Nah, di mana kompetensi dasar itu 3.1 yaitu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur dan fungsi serta proses yang berlangsung, dan IPK-nya itu 3.1.3 itu menunjukkan struktur bagian-bagian sel dan menjelaskan fungsi bagian-bagian sel. Jadi kita pada hari ini akan mempelajari struktur dan bagian-bagian sel, baik dari sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi sebelum Ibu masuk ke materi nih, Ibu ingin mengingatkan kalian dulu, mereview pikiran kalian. Ada yang masih ingat tentang komponen kimia penyusun sel? Silakan tunjuk tangan, akan Ibu beri nilai plus. Oke, ya, Ali. Benar sekali. Jadi yang Ali sebutkan tadi merupakan salah satu dari komponen kimiawi penyusun sel, yaitu karbohidrat. Nah, sudah, Ibu kira kalian masih ingat semua karena baru minggu kemarin kita bahas. Lanjut saja, Ibu akan menjelaskan kalian mengenai materi inti kita pada hari ini. Jadi anak-anak sekalian, setiap sel itu memiliki berbagai penyusun, baik dari komponen dan baik dari organel sel. Nah, organel sel ini merupakan bagian-bagian yang menyusun struktur sel hidup. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu secara umum mengenai komponen penyusun organel-organel sel
pada sel hewan dan sel tumbuhan beserta fungsinya. Ibu minta anak-anak untuk mengeluarkan catatannya dan keluarkan pena sembari ibu menjelaskan, karena nanti akan ibu beri tugas untuk membuat kesimpulan. Oke? Siap? Baik, ibu akan jelaskan. Seperti yang kita ketahui, sel itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik, dan juga terdapat sel tumbuhan dan sel hewan. Benar sekali. Nah, di dalam sel itu terdapat berbagai organel sel. Apa saja, Bu? Nah, yang pertama itu adalah membran sel. Membran sel ini merupakan organel sel yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya suatu zat dari luar maupun dari dalam sel. Selain itu berfungsi untuk mengatur bentuk sel dan isi sel agar tidak keluar dari sel. Terakhir, itu berfungsi sebagai reseptor. Lalu yang kedua itu ada organel sel yang bernama nukleus atau biasa kita sebut dengan inti sel. Sesuai dengan namanya inti, maka dalam inti sel ini semua proses metabolisme dalam sel diatur oleh inti sel. Dan juga dalam inti sel ini terdapat banyak sekali DNA dan RNA yang dibutuhkan untuk pewarisan sifat. Nah, ini proses sifat ini berkaitan dengan gen, DNA dan RNA. Selanjutnya itu ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan yang terdapat di dalam sel. Apa, Bu, fungsinya? Nah, fungsinya ini sebagai tempat sitoskeleton, yaitu merupakan bagian dari organel sel, dan untuk memungkinkan adanya pergerakan dari beberapa organel sel. Lalu selanjutnya ada ribosom. Nah, ribosom ini terbagi menjadi dua macam, ada ribosom terikat dan ribosom bebas. Apa nih, Bu, beda keduanya? Jadi beda keduanya itu terletak pada jenisnya. Nah, kalau fungsinya itu hampir sama, yaitu untuk mensintesis protein. Lalu selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini juga sama dengan ribosom, yaitu terbagi menjadi dua macam, yaitu ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Jadi retikulum endoplasma halus ini berfungsi untuk mensintesis lipid atau lemak yang kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu lipid. Nah, selanjutnya itu adalah retikulum endoplasma kasar. Apa, Bu, bedanya? Bedanya kalau retikulum endoplasma kasar ini berfungsi untuk mensintesis protein. Benar sekali. Selanjutnya ada organ yang berfungsi sebagai gudang. Apa itu, Bu? Ya, ini adalah aparatus. Benar sekali, aparatus Golgi atau biasa kita sebut dengan badan Golgi. Nah, di mana ini badan Golgi ini berfungsi untuk membentuk dinding sel pada sel tumbuhan dan juga sebagai tempat pergudangan, tempat penerima produk dari sel. Selanjutnya ada organel sel yang kecil. Apa itu? Itu adalah lisosom. Lisosom ini merupakan organel kecil yang berukuran diameternya itu kurang lebih 0,1 mikrometer. Namun fungsinya itu tidak kalah hebat dengan organel sel lainnya, karena lisosom ini berperan dalam pencernaan intrasel. Selanjutnya itu merupakan organel sel pada tumbuhan. Ada yang tahu? Ya? Benar, Ali, plastida. Jadi plastida ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada leukoplast, yang kedua ada chromoplast, dan yang ketiga ada chloroplast. Perbedaan dari ketiganya itu terdapat pada pigmen yang dibawanya. Nah, kalau leukoplast ini membawa pigmen yang berwarna putih, chromoplast membawa pigmen kecuali warna hijau, yaitu ada warna merah, kuning, biru, coklat, dan kuning. Nah, kalau chloroplast ini biasanya pada klorofil. Ada yang tahu? Ya, Ali?
Benar sekali, itu membawa pigmen yang berwarna hijau dan biasanya ada pada klorofil. Selanjutnya itu ada peroksisom. Peroksisom ini merupakan suatu organ yang berbentuk kantong agak membulat yang berfungsi untuk penghasil enzim oksidase dan anak katalase. Benar sekali. Selanjutnya itu ada vakuola. Nah, vakuola ini merupakan suatu organel yang terdapat pada sel tumbuhan. Dan juga ada dinding sel. Nah, dinding sel ini juga hanya terdapat pada sel tumbuhan. Nah, dinding sel ini berfungsi untuk mengatur bentuk sel agar tidak keluar dari isinya. Selanjutnya, dinding sel ini juga berperan dalam melindungi isi sel dari serangan luar. Oke, sudah dicatat semua, sudah dipahami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silahkan bertanya terlebih dahulu sebelum kita memasuki ke tugas. Oke Anissa, silahkan. Pertanyaan dari Anissa ini, apa perbedaan dari peroksisom dan glikosisom? Benar sekali, pertanyaannya ini sangat baik dan tepat. Jadi perbedaan keduanya ini terletak pada karakteristiknya, di mana peroksisom ini berbentuk seperti kantong agak membulat dan memiliki fungsi untuk menghasilkan enzim, sedangkan glikosisom ini merupakan suatu organel yang seperti jaringan tumbuhan terbentuk dari berbagai lemak dan fungsi juga hampir sama untuk penghasil enzim. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, Ibu akan memberikan kalian miniatur sel hewan dan sel tumbuhan agar kalian lebih teliti dan rinci dalam membedakan antara organel sel satu dan organel sel lainnya. Baiklah anak-anak, ini merupakan miniatur sel tumbuhan, di mana ini merupakan dinding sel yang menjadi pembeda antara sel tumbuhan dan sel hewan. Ada yang masih ingat fungsi dari dinding sel? Ya, Ali? Benar sekali, untuk melindungi organel dalam sel dari serangan luar dan juga menjaga bentuk isi di dalam sel. Nah, selanjutnya ini merupakan vakuola. Yang berwarna hijau ini vakuola. Dan yang di tengah-tengah ini merupakan inti sel. Dan di atas inti sel ini ada RE kasar dan di bawah ini merupakan RE halus. Nah, selanjutnya yang berwarna hijau berkelok-kelok ini ada yang tahu? Ya, benar sekali. Ini adalah mitokondria yang berfungsi sebagai respirasi sel. Benar sekali. Selanjutnya, yang berwarna kuning ini merupakan peroksisom yang berfungsi untuk penghasil enzim. Dan sekarang yang ini ada yang tahu? Ini merupakan sitoskeleton. Dan yang berbintik-bintik warna biru ini ada yang tahu? Ya anak-anak, ini adalah ribosom. Ini ribosom. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, Ibu akan lanjut ke miniatur sel hewan. Ini merupakan miniatur sel hewan. Nah, seperti yang kalian lihat, perbedaannya itu sangat nyata pada miniatur sel tumbuhan yang telah Ibu tunjukkan tadi. Dari berbagai organel selnya, bentuk, dan fungsi yang juga hampir sama, namun ada beberapa organel sel yang tidak terdapat di sel hewan, begitu juga sebaliknya. Nah, ini ada yang tahu bagian ini? Ya, benar sekali, ini merupakan nukleus atau inti sel yang berfungsi untuk mengatur metabolisme di dalam sel. Lalu yang di atas ini retikulum endoplasma kasar, yang di bawah retikulum endoplasma halus. Ini merupakan peroksisom. Ini mitokondria yang berfungsi untuk apa? Respirasi sel. Selanjutnya ini ada peroksisom. Ini
Ayo, ada yang tahu ini? Aparatus Golgi. Oke, nah di dalam inti sel ini, dalam sel ini terdapat cairan yang disebut apa? Ada yang masih ingat? Sitoplasma. Sudah Ibu jelaskan dan Ibu tunjukkan bagian-bagian dari sel itu menggunakan miniatur. Ibu harap kalian dapat memahami secara rinci dari bentuk, fungsi maupun perbedaan yang ada pada sel hewan dan sel tumbuhan. Sekarang Ibu minta keluarkan buku dan penanya. Sekarang tulis pemahaman kalian atau kesimpulan kalian mengenai pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Oke, paham? Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan. Waktunya sudah habis. Sekarang tutup bukunya. Sudah? Sekarang Ibu minta siapa yang berani menampilkan hasil pemahamannya di depan kelas. Tunjuk tangan, akan Ibu kasih nilai A+. Siapa? Ali. Ya, Alina, silahkan maju ke depan. Silahkan paparkan pemahaman kamu ke teman-temannya sekalian. Teman-temannya silahkan dengarkan ya pemahaman dari teman kita Ali. Oke, mulai. Ya, baik. Sekarang berikan tepukan A+ yang meriah kepada teman kita Ali. Yeay. Sekarang Ali silahkan duduk nak ke tempatnya semula. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Ali jika sel itu terdiri dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di mana perbedaannya itu terdapat pada organel sel penyusunnya, di mana yang disebutkan Ali kalau sel hewan itu tidak memiliki plastida, memiliki vakuola yang berukuran kecil, tidak memiliki dinding sel, sedangkan tumbuhan itu memiliki organel sebaliknya. Nah, jadi banyak sekali fungsi dari organel sel, baik dari metabolisme, penghasil enzim, dan untuk pengatur keluar masuknya zat di dalam sel. Oke, sekarang Ibu minta anak-anak kumpulkan semua tugasnya tadi. Oke, sudah dikumpulkan semua anak-anak tugasnya? Sudah, Nisa? Sudah. Baik. Tugas-tugas ini nanti akan Ibu bagikan di pertemuan kita berikutnya yang akan membahas materi yang berbeda. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan kondusif, tidak ribut, yang tentunya aktif-aktif semua. Nah, Ibu doakan anak-anak Ibu ini kedepannya akan menjadi orang yang sukses dan berguna bagi nusa dan bangsa. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ini kebetulan bukan jam pulang, jadi kita tidak membaca doa pulang. Jadi Ibu hanya menutup pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.